yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan datang setelahku imam-imam penguasa yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak menjalani sunnah-sunnahku, ya, tidak mengikuti ajaranku. Wa sayaqumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Akan ada di antara kalian, yaitu para penguasa, para lelaki yang hati mereka seperti hati-hati syaitan, fi juthmani ins, dalam tubuh manusia. Qultu, kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna, apa yang harus aku lakukan jika bertemu dengan penguasa yang modelnya seperti ini? Berhati syaitan tapi bertubuh manusia. Artinya syaitan, tidak punya perasaan, ngeri. Ya Rasulullah, in adraktu dzalik, jika aku menemukan penguasa seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Dengar dan taat kepada penguasa. Wa in dhuriba dhahruk, atau wa in daraba dhahrak, meskipun dia pukul punggungmu, wa akhadha malak, atau dia mengambil hartamu. Fasma' wa ati', dengarlah dan taat. Saya rasa kita belum pernah menemukan, artinya kita belum pernah mengalami seperti ini. Dipukul punggung kita, diambil harta kita secara langsung seperti ini. Sampai dalam kondisi demikian pun Rasulullah SAW tetap menyuruh untuk apa? Bersabar. Ini hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karenanya, ini semua dalam rangka untuk menjaga persatuan. Karena kalau kemudian kaum muslimin tidak sabar, kemudian berontak, maka akan menimbulkan perpecahan luar biasa, kemaslahatan banyak hilang, pertumpahan darah, ya. Kemudian hanya merugikan kaum muslimin. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap penguasa? Ini sudah? Saya ringkaskan aja secara singkat ya. Sikap yang benar kepada penguasa. Sikap pada penguasa. Pertama, jika dia baik, maka tentu ini yang kita tentu harus kita lebih baik ya. Berusaha lebih baik. Ya, dan ingat, penguasa tidak ada yang sempurna. Penguasa tidak ada yang sempurna. Jangankan penguasa zaman sekarang. Utsman bin Affan, ada yang protes enggak? Ada, sampai di demo, sampai dibunuh akhirnya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, ada yang protes enggak? Ada, muncul Khawarij protes sama Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Utsman dan Ali saja diprotesin, apalagi antum. Artinya, tapi kita lihat kalau dia baik, kita harus berusaha lebih baik, karena kebaikan terhadap penguasa membantu dia untuk menjalankan ketaatan, itu maslahatnya besar. Ya, maslahatnya besar. Taib, yang kedua, jika dia tidak baik, makanya dua kemungkinan. Dia kafir. Yang kedua, belum kafir. Jika dia kafir, maka boleh memberontak jika maslahat. Jika tidak, maka tidak. Maka tidak boleh. Tapi jika dia kafir, kepemimpinannya selesai, karena tidak boleh pemimpin orang kafir. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hal tersebut, ya, kata para sahabat tentang penguasa yang zalim, afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah, tidakkah kita melengserkan dengan pedang? Maksudnya kita lengserkan dia dengan paksa, karena dia penguasa tidak sah, kafir. Kita lengserkan dengan pedang, kita paksakan dia, buang dia dari nabath, yaitu dibuang, dilengserkan. Kata Rasulullah SAW, la ma'aqamu fikumus salat. Dalam riwayat ma sallau, selama dia masih membiarkan kalian mengerjakan salat, tidak boleh. Selama dia masih salat, maka tidak boleh. Artinya selama dia masih muslim. Dalam riwayat yang lain, illa antarau fihim kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan.
Kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang nyata. Kekufuran nyata bukan kekufuran yang diperselisihkan. Benar-benar dia kafir. Nyata-nyata dia kafir. Entah dia mencaci maki Al-Quran. Dia mencaci maki Allah. Menginjak-injak Al-Quran. Dia menyatakan pindah agama. Kafir yang nyata atau tidak? Kafir yang nyata. Kau punya dalil bahwasanya itu adalah kekafiran, maka kau boleh memberontak dengan syarat harus punya kemampuan. Harus ada maslahat. Jika tidak boleh. Karena nahi mungkar syaratnya harus mendatangkan kemaslahan. Kenapa? Karena bernahi mungkar harus mendatangkan kemaslahatan. Tidak boleh mendatangkan keburukan lebih parah. Kalau kita bernahi mungkar, dia lebih parah, enggak boleh. Nahi mungkar itu cuma dua. Bahwasanya kemudaratannya jadi minimal, itu wajib bernahi mungkar. Atau hilang. Kalau hilang itu lebih kita sukai, kalau tidak hilang menjadi minimal. Adapun kalau kita bernahi mungkar ternyata lebih parah, maka tidak boleh. Oleh karenanya ketika terjadi pemberontakan saya masih ingat zaman-zaman ketika terjadi pemberontakan di Suriah. Banyak ulama-ulama besar ditanya, kibar ulama di Saudi, kita ingin angkat senjata, ingin melawan penguasa di sana karena dia begini. Kata enggak boleh. Sabar, kata para ulama kibar apa? Sabar. Sementara dai-dai yang terkenal yang ketika itu mereka yang menguasai medsos, ketika ditanya mereka bilang, ayo ikhdhab, marah, ayo ngamuk, suruh marah. Ngamuk. Masuk surga dengan dikasih semangat. Maka akhirnya orang-orang semangat kemudian memberontak ketika itu. Hasilnya berapa yang mati? Mungkin 1 juta. Mungkin lebih. Berapa yang diperkosa? Entah berapa wanita diperkosa. Betapa banyak anak-anak yang mati? Banyak. Setelah itu mereka diam. Yang bilang, ayo ngamuk, ayo ini. Dia sendiri tidak pergi ke sana. Dia diam. Taruhlah penguasa tersebut kafir. Terlepas kafir atau tidak. Kalaupun kafir, harus lihat masalah atau tidak maslahatnya. Tidak serta-merta kemudian kafir, kemudian memberontak bisa mengakibatkan pertumpahan darah kaum muslimin. Nabi Musa alaihissalam di zaman Fir'aun berapa puluh tahun, Fir'aun kafir atau tidak? Ada yang ragu tentang kekafirannya? Dia rajanya orang kafir, ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi apakah Musa memberontak? Tidak, bahkan Allah suruh Musa kabur. Ketika kondisi semakin berat, Musa disuruh kabur. Asri bi ibadi. Ya. Suruh kabur bawa hamba-hambaku. Tidak ada Musa kemudian berontak. Kenapa tidak mungkin? Oleh karenanya, kalaupun kafir maka tidak serta-merta harus memberontak. Seandainya dai-dai terkenal tersebut yang dikenal di medsos ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau kita memberontak tapi akibatnya meninggal 10.000 orang? Dia pasti mikir. Enggak usah bilang 1 juta, bilang berapa aja? 10.000. Bakalan ada 10.000 orang mati Syekh, dan ada bakalan 10 wanita diperkosa. Kira-kira dia jawab bagaimana? Dia pasti bingung. Dia mungkin enggak menduga akan terjadi sampai seperti itu. Ternyata sampai jutaan lah. Orang kalau saya tanya mereka 1 juta lebih, 1 juta yang ketahuan, yang tidak ketahuan lebih banyak. Maka kalau kafir boleh memberontak hukum asalnya, tapi jika ada maslahat kekuatan yang pasti. Kalau enggak boleh. Kalau belum kafir hanya sekedar zalim, maka tidak boleh secara mutlak, tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Lakukan perubahan, silahkan lakukan perubahan. Dengan cara yang baik. Mau nasihati, mau laporin, mau apa terserah. Sudah kan aturan yang ada silahkan. Ada orang ini laporkan silakan, bukan apa, sesuai dengan aturan yang baik. Tapi memberontak tidak boleh. Memprovokasi massa untuk memberontak tidak boleh. Sampai terjadi bunuh-bunuhan tidak boleh. Ya. Apalagi menamakan jihad. Jihad. Kemudian akhirnya ada yang meninggal, repot. Ketika meninggal siapa yang bisa tolong? Mau jihad lawan polisi muslim atau bukan? Ya, muslim ya. Ya, saya cerita ya. Tentu setiap ada yang buruk, ada yang baik. Di mana-mana juga begitu.
Tapi tidak semua kemudian polisi buruk, ada juga yang baik ya. Saya kemarin pas lagi di suatu daerah, saya diundang sama kawan, dia polisi, dia jenderal. Waktu itu hari Kamis. Terus saya datang ke rumahnya, qadarullah jenderal ini belum datang, tapi ada anak buahnya, kombes. Nemani saya ngobrol. Dia sediakan makanan semua, tapi saya makan, dia tidak ikut makan. Kemudian akhirnya dia tanya, jenderal itu, Ustaz puasa? Enggak, saya musafir, saya enggak puasa. Akhirnya dia bawa makanan, kita makan, subhanallah. Dia bilang, karena Ustaz saya buka puasa. Terus yang kombes tidak mau buka. Saya izin tidak buka, enggak usah buka. Saya bilang, udah puasa aja. Maksud saya ini polisi, puasa Senin apa? Kamis. Terus waktu sholat, Ustaz, saya ke masjid, Ustaz di sini aja, Ustaz kan musafir. Wih, ini ngejek atau gimana? Kayak Ustaz di rumah aja, saya salat sama dia. Artinya dia juga muslim, dia juga taruhlah dia bejat, dia juga muslim ya. Terus berarti darah dia boleh ditumpahkan. Ya. Terus muslim sama muslim. Kalau namanya kalau sudah demo, sudah malam-malam, sudah bakar-bakaran, orang sudah tidak bisa mengontrol apa? Emosinya. Sana sini maki ya. Polisi mungkin juga emosi ya. Apalagi ada yang menyusup, ya sudah. Kemudian ada yang meninggal, selesai. Oleh karenanya meskipun zalim tidak boleh diberontaki, tidak boleh kita memprovokasi massa untuk memberontak, tidak boleh. Kalau kita mau lakukan dengan cara yang terbaik, di antaranya menasihati dengan cara yang baik. Di antara cara yang tersebut ketemu langsung. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada nasiha li dhi sultan fala yubdi alaniyah, walakin liya'khudh bi yadihi wa liyakhlu bihi. Fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad addama alaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaknya dia jangan terang-terangan, tapi hendaknya dia datang kepada penguasa tersebut, kemudian dia menyampaikan empat mata, tidak terang-terangan ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, maka dia sudah menyampaikan kewajibannya untuk menasihati. Kemudian juga tatkala terjadi fitnah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka sebagian orang datang kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ala tukallimu Utsman? Kata mereka, wahai Usamah, kenapa kau tidak nasihati Utsman? Maka Usamah menjawab, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, innakum tarawna anni la ukallimhu illa usmi'ukum. Menurut kalian kalau saya nasihati dia, saya harus ngomong ke kalian? Menasihati penguasa itu ibadah. Kemudian saya harus lapor-lapor sama kalian kalau saya sudah nasihati dia? Inni ukallimu fima baini wa bainahu duna an aftatih amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahu. Aku menasihati dia, ya, antara aku dengan dia, empat mata maksudnya, tanpa harus membuka perkara yang bisa mengakibatkan fitnah, yang aku adalah pertama kali membuka fitnah tersebut. Ini para salaf dahulu, mereka terikat dengan nas-nas. Ustaz, boleh enggak kita mengingkari depan penguasa dengan tegas? Boleh, kalau kau berani, tapi bukan provokasi massa. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihadlah perkataan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Nanti kau datang sampai depan dia, kau ngomong. Bukan ngomong di belakang, datang depan dia kemudian apa? Ngomong. Semua perbuatan provokasi massa itu menimbulkan fitnah. Provokasi massa kemudian untuk membuat kemudian kalau sudah fitnah tersebar kemudian orang angkat senjata memberontak, ya, yang rugi kita semua. Sudah banyak contohnya di negara-negara luar negeri sana ya. Ada Suriah, ada Libya, ada Yaman. Hancur atau tidak? Hancur sekarang. Hancur. Maka kita juga pernah hancur tahun 98. Sudah cukup ya. Anak-anak muda yang baru muncul yang mungkin tidak menemukan zaman tersebut mungkin terprovokasi lagi ya. Oleh karena seharusnya kita mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian kalau bisa kita doakan, ini yang penting lagi, doa untuk penguasa. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata,
Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imam. Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan berikan doa tersebut kecuali kepada imam, yaitu saya akan doakan imam, bukan untuk diri saya. Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, kita mana? Kalau kita punya doa pasti dikabulkan, kita pasti untuk diri kita. Ya. Imam nomor 127. Kalau dia enggak. Ini ketulusan, karena yang dipikir agama bukan duniawi. Kalau saya punya doa pasti dikabulkan, saya akan buatkan untuk penguasa. Li'annahu idza saluhal imam aminal bilad wal ibad. Kalau imam baik, maka tentramlah negeri dan penduduk negeri. Dalam riwayat disebutkan lau anna li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan. Kalau saya punya doa yang dikabulkan, saya pasti saya berikan untuk penguasa sultan. Qila lahu ya Aba Ali, wahai Abu Ali, yaitu maksudnya Fudail bin Iyad, kunyahnya Abu Ali, fassir lana hadza. Terangkan maksud kau dengan perkataanmu ini, terangkan pada kami. Kata Fudail bin Iyad, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau aku jadikan doa tersebut untukku, ya untuk diriku saja, tidak ada kemaslahatan untuk orang lain, hanya untuk diriku sendiri. Wa idza ja'altuha fi sultan salah. Kalau aku jadikan doa tersebut untuk penguasa, penguasa menjadi baik. Fa salaha bi salahihil ibad wal bilad. Kalau penguasa baik, maka negeri dan penduduk negeri juga akan ikut menjadi baik. Ya. Ya, mendoakan penguasa yang menyimpang, yang salah didoakan. Sampai Ibnul Mubarak ketika mendengar doa Fudail bin Iyad, maka dia kagum, dia berkata, "Ya muallimal khair, man yajtari'u ala hadza ghairuk." Wahai pengajar kebaikan, wahai Fudail, siapa yang bisa berdoa seperti kamu ini? Tidak ada. Kebanyakan orang berdoa untuk apa? Dirinya sendiri. Mana mau pikir doain apa? Penguasa. Tapi ini fikih seorang yang alim, yang ingin kemaslahatan bagi bangsa dan negaranya. Tapi tadi kita sudah menyebutkan bagaimana sikap terhadap penguasa yang belum kafir meskipun dia zalim. Jadi tadi pertama tidak boleh memberontak, yang kedua silahkan lakukan perubahan dengan cara yang baik, yang ketiga menasihati, yang keempat berdoa, dan yang kelima yang penting juga jangan ikuti kezalimannya. Jangan mendukung dan jangan mendukung kezalimannya. Siapa yang mendukung kezalimannya, maka dia ikut berdosa dan dia tidak akan menemui Nabi di telaga. Tidak akan menemui Nabi di telaga. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun." Sungguhnya akan dijadikan pejabat ya yang ada yang kalian setujui para pejabat, ada yang kalian tidak setujui dengan sikap-sikap mereka. Faman kariha faqad bari. Siapa yang tidak suka dengan perbuatan mereka yang mungkar, maka dia telah berlepas diri. Waman ankara faqad salim. Siapa yang bisa mengingkari dengan cara yang baik, maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Tetapi siapa yang ridha dengan kezaliman tersebut, apalagi mengikuti kezaliman tersebut, maka ini yang tidak selamat. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, penguasa seperti ini yang melakukan kemungkaran, tidakkah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi, tidak. Ma sallau, selama mereka masih salat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mengikuti penguasa kalau dia zalim. Memang kita bersabar, kita doakan, kita berusaha perbaikan, tapi jangan ridha dengan kezalimannya ya. Apalagi mengikuti, apalagi mendukung kezalimannya jika itu benar-benar merupakan kezaliman. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu "Sayakunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun." Sungguhnya akan ada kepada kalian penguasa-penguasa yang memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak melakukannya. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan mereka atas kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu penguasa dalam perbuatan zalimnya, falaisa minni, maka dia bukan dariku, walastu minhu, dan aku bukan darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan yarida alayyal haudha, dan dia tidak akan mendatangi aku di telaga. Maka bukan juga kalau kita sabar kemudian kita menjadi penjilat dalam kesalahan penguasa, enggak. Kalau salah ya kita tidak ridha, kalau bisa nasihat-nasihat, tapi jangan memprovokasi massa, jangan memberontak. Tapi tidak jadi penjilat, membenarkan, mengaminkan semua yang disampaikan oleh penguasa. Ya, baik.